Pernah ditanya nggak kalau suka pelajaran matematika tiba-tiba nggak ada? Nggak ada. Gitu? Waduh. Berapa red card kalau mau endorse Jerome di IG, YouTube dan lain-lain, dan apakah ada ketentuan produk yang mau atau tidak mau diambil? Nah, Kak Jehian mana yang lebih suka jadi manajer artis atau pengusaha menanti, dan suka dukanya Kak? Mana yang lebih suka jadi? Oke, menarik nih. Hai Breezer, sekarang kita di segmen Tanya Breezer. Tanya Breezer kali ini gua kedatangan seseorang yang manajer artis yang artisnya YouTuber matematika. Dan ternyata banyak banget netizen yang bertanya dengan manajer dari Jerome Pauline, Kak Jehian. Yes. Banyak banget yang nanya subscriber gue. Bagian paling tegang ya ini guys. Jadi kemarin kita udah lempar pertanyaan ke subscriber YouTube channel gue. Ternyata banyak nih yang ingin bertanya tentang Kak Jehian dan juga tentang Jerome juga. Boleh jawab ya? Boleh. Kita lihat dulu. Kita tanya Breezer. Sambil minum menanti dulu. Udah gelas kedua nih guys. Biar nggak tegang. Oke, ini pertanyaan dari Maharin Naruita. Halo Kak, mau tanya job desk seorang manajer Jerome Pauline dan beberapa talent yang lain itu apa ya? Dan atau keseharian Kak Jehian deh, gimana Kak? Kepo deh, makasih. Oke. Kalau menurut gue ini pasti teman-teman yang nonton kalau dari orang agensi dan talent management juga udah sering ngerasain bahwa di Indonesia itu industri influencer itu belum as matured as another country, misalnya kayak di Korea atau di Jepang. Jadinya di kita definisi manajer itu job desk-nya nggak fix. Iya. Benar kan? Jadi banyak nih, ada yang cuma sampai sini, ada yang sampai semua-muanya dan lain-lain. Ada yang cuma sedang nego dan sekedar teman-teman artisnya. Benar, ada yang cuma konten apa kayak schedule dan lain-lain gitu. Nah, kalau di kita karena ini kita branding sebagai talent management, jadi kita full fledged. Dalam artian otomatis nego terus nerima informasi dan scheduling itu yang paling pertama. Tapi yang di lain itu mungkin yang nggak ketahuan atau nggak kelihatan itu tax, pajak, tax management, financial management juga, terus kayak some kind of a PR and branding consultant, benar, buat beberapa talent yang emang mau di grooming, gitu. Dan yang pasti kayak legal defense dan lain-lain gitu. Jadi kan kita udah established company, jadi dari sistem kontrak dan lain-lain kita bisa bikin yang proper gitu, instead of kayak MOU yang sederhana atau gimana gitu. Intinya si artisnya cuma tinggal bawa badan bisa tuh ya. Bisa dibilang gitu. Semua udah diurusin sama Kak Jehian. Oke, keseharian Kak Jehian gimana? Terus kan ngapain aja dia? Iya, masalahnya beda-beda. Dulu waktu masih belum ada Matapu Corp ya bangun buka WA langsung. Baca WA. Kalau sekarang mungkin WA-nya udah lebih filtered. Yang udah klien-klien aja. Ya kita work from anywhere. Tapi ada kalau mau ke kantor biasanya 3 hari 1 minggu. Dalam 1 minggu 3 hari, ya aku biasanya ke kantor juga. Lo ada libur nggak sih? Nggak ada. Di hidup lo nggak ada hari libur? To be honest, nggak ada. Jadi tapi hasil luar biasa. For 30 under 30, nggak ada libur. Iya, aku lebih kepada kayak tentuin KPI sendiri. Termasuk juga menurutku leisure time, waktu-waktu buat istirahat itu juga KPI. Gitu, tentuin gitu 1 minggu berapa jam, tapi nggak lebih dari segitu. Itu kan juga KPI kan, gitu-gitu sih jadinya. Sip. Terus pertanyaan dari Ica Mimo, Jerome kalau pelajaran matematikanya dihilangkan gimana ya reaksinya? Pernah ditanya nggak kalau suka pelajaran matematika tiba-tiba nggak ada? Gitu? Waduh. Itu maksudnya gini, sebenarnya kayak salah satu miskonsepsi di sistem education Indonesia itu adalah menganggap bahwa matematika itu yang trigonometri dan lain-lain itu. Padahal sebenarnya kan branch ya, matematika itu basic skillnya, ya kan. Ilmu basicnya, tapi turunannya kan banyak banget. Jadi kalau kita bilang nggak ada matematika ya bisa dibilang nggak mungkin sih. In a way kayak semua nggak bisa gerak. Ekonomi dan lain-lain gitu. Karena gue sarjana matematika aja sekarang kepake ilmunya buat ngitung honor artis, ngitung pajak, ngitung analisis. Semua pakai matematika, bener loh. Kita belanja ke supermarket aja belanja pakai hitung itu pakai matematika. Jadi kayaknya nggak mungkin ya. Tapi nggak pernah kepikiran ya matematika nggak ada. Iya, tapi kalau Jerome nggak ada matematika ya dia nggak kuliah artinya. Udah nggak ada itu vlognya lagi. Iya. Terus dari Irfan Pradana, Kak Jehian mana yang lebih suka jadi manajer artis atau pengusaha menanti, dan
suka dukanya Kak? Mana yang lebih suka jadi? Oke, menarik nih. Nah, karena menanti itu sebenarnya kan F&B, bener. Tapi dia itu influencer driven business. Jadi keseharian gue ngejalaninnya itu nggak jauh beda. Dari sisi marketingnya, gue memang di dalam menanti itu fokusnya ke social media dan marketing kan. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama ngejalanin influencer marketing atau talent management. Karena ujung-ujungnya gue bilang sama Jerome yang sebenarnya talentnya atau orang-orang yang mau kita endorse untuk ya udah bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Jadi both of it enjoy. Tapi kalau misalnya gue diperhadapkan ke dalam sebuah kondisi misalnya kayak menanti yang bukan influencer driven business, mungkin gue akan bilang lebih enjoy kalau ngerjain Mantapu sebagai talent management. Karena entertainment ya. Kita kayak kerja entertainment tuh kayak kerja kayak nggak kerja ya, ketawa-ketawa mulu kan. Terus kerja ketawa-ketawa mulu tiba-tiba cuan, transferan. Asik. Kan kalau buka usaha kan lu banyak tuh rumit kan analisisnya, perhitung-hitungan meeting sana yang ya gitulah. Dijen juga tahu. Oke, udah kejawab. Terus dari YT Musik, berapa harga franchise untuk menanti? Dapat apa aja dan syarat bukanya apa? What? Ini kayak lumayan nih jadi kan. Lagi sales nih kita nih. Oh lagi ya. Gimana syaratnya sih kalau orang mau buka franchise menanti? Oke, ini aku nggak tahu ini di postnya kapan. Jadi mungkin udah berubah secara proposal. Coba kita berubah harga terus tergantung dari kondisinya sekarang kita lagi nyari banget apa enggak. Ini kan aku udah jelasin. Kita ada 170 jadi lagi ngejar opening banget nih. Nah, kalau kita bahas angkanya range aja ya. Iya, kalau 100-ish. Jadi 100-ish itu untuk franchise fee. Itu franchise fee dan apa yang didapat itu license otomatis selama jangka waktu tertentu dan stok buat sekian awal waktu. Nah, dari situnya kita ada additional cost itu dari sisi equipment, terus otomatis orang yang bakal kalian hire, manpower sama teman, tempat. Ya, jadi tempat tuh sebenarnya susah. Betul. Jadi kalau misalnya mau buka di mall, otomatis langsung mahal banget. Kalau bisa buka emang udah punya ruko atau apa, bisa lebih murah. Gitu. Tempat paling bergengsi menanti di mana, Bro? Yang menurut lo paling bergengsi di mall mana? Sebenarnya kita mainnya malas lebih banyak stand alone instead of mall, gitu. Kalau stand alone yang menurut gue bagus banget itu di Samarinda. Malah bukan di Jakarta ya? Di daerah lebih kuat ya menurut lo ya daripada di Jakarta? Iya, mungkin kalau di Samarinda itu mitra gue di situ anak muda, terus dia juga gabungan dari beberapa orang, terus kayak didesain, literally kayak pakai desain interior untuk ngedesain si ininya apa kayak. Oh, jadi kayak ala coffee shop. Benar, coffee shop style gitu dan itu bagus banget sih buat nongkrong. Gitu. Terus tadi syarat buat bukanya apa aja? Nggak ada syarat, yang penting bayar ya. Syarat utamanya sebenarnya ini beberapa kali gue nemuin orang-orang yang jadi akhirnya nggak deal karena kita di beberapa kota titiknya udah full. Oh, jadi ada nggak kayak Indomaret Alfamart lah ya? Benar, kita ada radiusnya. Maksimal tuh 3 km. Kalau udah lewat 3 km kita nggak bisa. Dan ada kota-kota yang udah full, misalnya kayak Surabaya, Bandung, itu udah full. Ada kepikiran mau buka di luar negeri? Mau ekspansi ke luar negeri? Ada. Negara mana rencana? Pertama kali kita mikir tuh karena jarang di Jepang. Menarik ya kalau bukan di Jepang ya kan. Dan lu udah tahu pasarnya juga. Benar. Cuma ya kita harus risetnya benar-benar kencang banget. Beberapa kali kita udah open discussion sih sama orang-orang yang emang berhasil buka di Jepang sana. Gitu. Luar biasa. Nah, gue pulang ke Jepang gue langsung borong lah, pokoknya pasti menanti. Oke, ini pertanyaan dari Nostalgia. Nah, ini kayaknya pertanyaan mewakili orang agensi lagi nih. Kayak di orang agensi. Berapa red card kalau mau endorse Jerome di IG, YouTube dan lain-lain, dan apakah ada ketentuan produk yang mau atau tidak mau diambil? Soalnya kontak ke nomor Jerome yang di IG nggak direspon, tolong tanyakan ya Kak. Ini kayaknya lu juga. Udah jawab nih. Udah jawab langsung nih. Jawaban dia tadi. Mirip tadi. Bener. Ini ada yang wakilnya di Jen, ini orang agensi. Aduh, aku ngakak banget. Oke. Paling gue bisa jawab dari yang kalau yang red card kan udah ya kayak kalau yang dari sisi preference ya kita tuh ngegabungin dua filter. Paling pertama itu adalah brand preference dari talentnya. Misalnya dia nggak mau brand ini, dia nggak mau brand itu. Dulu misalnya talent gue salah satu nggak pengen skincare, dia belum mau nge-branding dirinya pakai skincare misalnya gitu. Jadi ya kita otomatis tolak semua lah. Dia nggak mau pura-pura juga kan. Nah itu preference pertama. Nah preference kedua itu yang dari risetnya tim kita. Misalnya kita ngasih saran, menurut gua jangan terima yang kayak gini karena ini misalnya kayak belum BPOM lah atau apa misalnya kayak gitu. Ya udah digabungin dua itu baru lewat filternya deh. Kalau Jerome ada ketentuan nggak yang dia pokoknya kok atau kak gue nggak mau terima pokoknya kalau yang berbau ini gitu produk-produk tertentu yang dia nggak mau terima apa?
Ya kalau misalnya makanan minuman, dia nggak mau terima yang dia nggak suka. Oh, jadi dia harus suka dulu. Dia harus coba dulu. Oke. Coba bukan harus suka ya, tapi lebih ke ya udah boleh gitu. Bukannya kayak dia anti banget kalau dia nggak suka, misalnya dia nggak suka durian. Ini misalnya dia suka durian. Misalnya dia nggak suka durian, otomatis dia nggak mungkin endorsement durian kan gitu. Jadi intinya kalau Jerome nggak fake ya, jadi benar-benar yang dia promoin ya emang dia yang Benar. makan. Coba gitu. Iya, oke. Kalau red cardnya di kisaran berapa kalau mau endorse? Beda ya, tergantung apa gimana. Kita red card itu refresh setiap quarter. Setiap quarter sama setiap kita pakai kondisi. Ada lah ya istilahnya harga buang gitu. Iya. Kalau misalnya emang udah full workload-nya dia, kalau brandnya benar-benar mau, kita bisa kasih harga yang agak tinggi naik. Ya, ini kayak permintaan makin tinggi, harga juga tinggi, bisa ekonomi banget. Iya. Anjir. Supply demand. Oke. Bisnis plan lu ke depannya buat Jerome dan Mantampu Corporation apa sih, Bro? Gue selalu ngelihat karena di Mantampu Corp itu Jerome yang salah satu yang workload paling gede dan paling gede lah ya secara audience. Jadi gue selalu menjadikan dia eksperimen staff di Mantampu Corp istilahnya gitu. Icon juga lah ya. Benar, icon. Nah, yang salah satu yang gue lagi pengen achieve itu adalah kayak gini. Gue pengen Mantampu Corp itu jadi sebuah talent management di mana talent itu bisa bisa lahir di situ. Misalnya kayak paling terakhir itu kita nge-groom namanya Lucas Will. Itu dari from below 10,000 to 200,000 gitu. Kayak 3 bulan apa gitu. Nah, itu kayak gitu. Tapi dan itu kan sebenarnya manajemen lain juga banyak kayak gitu. Tapi di lain itu gue pengen mereka bisa exit. Gitu. Jadi kayak gue sebagai talent management yang menyediakan fasilitas bagi para content creator untuk cari exit. Exit itu istilahnya apa ya? Kalau di startup tuh ibaratnya CEO udah lama, terus dia mau ngerjain hal lain, project lain, dia namanya exit, dia jual sahamnya dia. Nah, dalam hal ini gue mengartikan exit itu dengan cara lu nggak mau jadi full time content creator lagi. Gitu, lu pengen ngerjain hal lain, misalnya dia tertarik sama bisnis, ya udah you be a businessman gitu. Misalnya gue kasih contoh, misalnya Titan Tira gitu. Titan Tira dulu ada momen dimana dia full flash content creator. Kalau sekarang dia juga content creator, tapi dia punya other streamline. Misalnya second date-nya dia, Torio gitu-gitu kan misalnya. Nah, gue pengen Mantampu Corp tuh bisa memfasilitasi para talentnya untuk kayak gitu juga. Dimulai dari Jerome dulu, ya Jerome sekarang bikin Menanti. Kan udah punya nih resource-nya, sekarang kita coba yang lain. Yang selanjutnya. Tapi lo akan bantu untuk bisnisnya nggak waktu artis lo pada bikin? Nah itu gue mikirnya adalah bukan exit dalam artian lu nggak mau jadi content creator ya udah keluar dari gue. Nah gue malah pengennya yuk gitu barengan gitu. Lu mau bikin apa? Kita coba gitu. Entah itu mau bikin brand ini brand itu. Let's try to make it together. Ini luar biasa loh. Manager sekaligus sebagai partner bisnis juga berarti lo, Bro. Luar biasa. Pengennya gitu. Luar biasa, kita dapat kisah inspiratif banget dari Jehan si Jabat. Gila, manajer artis tapi pengusaha juga, Forbes 30 under 30 juga, banyak kisah inspiratifnya luar biasa. Gue thank you banget, serius gue banyak dapat kisah yang luar biasa. Thank you banget udah diundang di sini, aduh. Jadi buat semua yang udah mampir, tandanya dapat bantal pensil, tandanya lu udah mampir di podcast Business Entertainment. Ini buat temenin lu tidur kalau nemenin Jerome syuting kan. Gitu ya. Oke. Ini bantalnya para manajer loh guys. Bener, ini manajer semua yang udah kesini semua dapat bantal pensil ini, tadi udah mampir podcast di belakang layar. Oke. Thank you buat semua teman-teman, jangan lupa untuk komen di bawah. Kira-kira besok mau toko di belakang layar siapa lagi yang belum dengar ceritanya. Mungkin teman-teman agensi mungkin mau tulis komen ngundang-ngundang artis siapa, susah biar diundang di gua di sini. Biar tahu gimana ketentuannya cara ngundang artis. Biar kita tanyakan langsung ke manajer langsung tanpa tipu-tipu. Real jawabannya kan. Buat semua jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Semoga bisa jadi inspiratif buat podcast di belakang layar kita. Bye bye. Salam buat Jerome ya. Sukses terus.